Kenapa? Karena musuh utamanya penuaan adalah tidak bisa bergerak sebagaimana kita bisa bergerak dulu. Nah, resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang tadi ada 3 yang paling sering terkena masalah nantinya. Yang pertama, kamar mandi itu musuh terbesar tuh. 1. Usia hanyalah angka. Semakin sehat, semakin kuat. Yes, yes, yes. Penyakit itu tidak terjadi tiba-tiba, dan tiba-tiba tidak terjadi tiba-tiba. Itu bisa dicegah. Terima kasih Bu Maya udah membuka rumahnya untuk kami, teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan dari Siloam untuk sharing lah ya sedikit. Bukan mau ngajarin kok, kita cuma mau sharing-sharing aja beberapa hal. Dan tadi seperti sudah diperkenalkan oleh Pak Feli, saya memang dokter yang berpraktek di Siloam, tapi kemudian saya juga sebagai dosen full time. Jadi mengajar untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, kemudian saya lulus dari S1-nya UI, kemudian ambil spesialisnya di UI, nggak kemana-mana juga, ambil subspesialisnya tulang belakang di UI lagi, gitu ya. Jadi banyaklah UI ambil uang saya, gitu ya. Terima kasih tadi udah dijamu dengan makanan khasnya katanya di sini ya, pisang goreng sama bakwan. Jadi karena rumah sakit dekat, jadi saya tahu kalau lapar saya bisa mampir kemana, gitu kan? Ya. Oke, nah yang dititipkan kepada saya, kita sempat diskusi dengan Pak Fel, sharing apa ya untuk remaja, gitu kan? Nah, karena untuk remaja ya udah kita bahas kesehatan tulang aja deh. Kebetulan kan kami dokter tulang, saya belajar khusus tulang belakang, Dokter John belajar khusus untuk cedera olahraga, ya. Jadi sendi-sendi tadi sempat diskusi dengan beberapa warga. Dr. John adalah spesialis panggul, lutut, ankle gitu ya. Nanti kita akan bicara tentang itu. Nah sekarang kita bicara tentang kesehatan tulang untuk remaja. Boleh lanjut Bu Rohana? Nah pertama, kenapa sih kesehatan tulang itu penting? Ya. Dan bagaimana nanti kita bisa menjaganya? Yang pertama adalah kalau kita lihat tengkorak, pernah lihat nggak model tulang ya dari atas tengkorak kepala sampai kaki? Kayak zombie lah ya ibaratnya. Dia kan tidak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Ya, banyaknya ibu-ibu sih, ada bapaknya satu dua gitu. Jadi saya bilang teman-teman aja deh karena remaja kan. Jadi teman-teman remaja di sini kalau dia tidak punya otot, tidak punya yang lain, saya dorong jatuh dong. Itulah yang membedakan antara tengkorak doang sama manusia yang bisa berdiri. Ya kan? Kita bisa berdiri tegak itu kan bukan tulang doang ibaratnya gitu. Nah tapi seringkali tulangnya itu dikambing hitamkan. Oh salah tulang saya nih, pasti nih saya sakit-sakit gitu. Ya padahal tulangnya nggak salah apa-apa. Harusnya kita yang menjaga kesehatan tulang tersebut. Gunanya dia adalah menopang struktur tubuh. Dan dia melindungi organ dalam. Sebagai contoh kita punya tulang rusuk. Kenapa ada tulang rusuk? Ya karena di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah besar-besar. Makanya dijaga sama tulang. Dan karena ada tulang, di situ ada otot yang menempel ke tulang, maka kita bisa gerak. Yang bikin tulang bergerak itu otot. Jadi harus selalu diingat bahwa tulang itu tidak pernah hanya tulang saja. Oke, kembali lagi. Karena setiap kali pasien yang datang ke poliklinik kami, seringkali, ya dok nih tulang saya yang bermasalah. Padahal masalahnya adalah nggak gerak. Karena tadi ototnya nggak dipakai. Ya, nanti kita akan bicara banyak tentang hal itu. Kita bergerak dengan bebas karena ada otot, ada saraf, ada tulang. Oke? Nah, tulang inilah yang membuat kita bisa jalan, kita bisa ke rumahnya Bu Maya, kita bisa gosip gitu. Kan gosip ya sekarang bisa lewat telepon sih. Cuma kan kalau misalnya mau ke rumah orang, ikut senam, kan harus jalan dong. Nggak mungkin kita diam di rumah. Nah, karena ada tulang itu membuat kita bisa mobilisasi dan mandiri. Kenapa? Karena musuh utamanya penuaan adalah tidak bisa bergerak sebagaimana kita bisa bergerak dulu. Bahkan ada yang meneliti jangan-jangan kebanyakan depresi pada lanjut usia itu bukan karena bukan karena sebab yang lain, cuma karena dia udah nggak bisa bergerak seperti dulu. Dia udah nggak bisa ke acara sosial seperti ini, jalan sedikit lututnya udah sakit, gitu kan, sendi-sendinya sakit. Jadi mobilitasnya terhambat. Oke, jadi tulang itu penting, otot juga pastinya penting. Kalau kita ngomong otot, beberapa waktu yang lalu kita bahas sarkopenia ya sama Pak Feli.
Otot manusia itu hilang sekitar 7% setiap 1 dekade, setiap 10 tahun. Kalau nggak dilatih. Artinya kalau kita hidup hanya menjalani, ya udahlah saya hidup aja. Kumaha engke wae lah gitu kalau kata orang Sunda. Ada orang Sunda mungkin di sini, gimana ntar aja lah gitu ya. Gimana besok aja saya menjalani hidup ini. Pasti kita akan kehilangan. Ototnya lama-lama digerogotin, makin lama makin kecil. Itu yang bikin lansia jadi lansia gitu loh. Kalau remaja kan beda ya. Kita lihat remaja tuh dia lompat-lompat, lihat tanjakan dikit lompat gitu kan. Lihat turunan lari gitu. Nah, itulah beda yang membedakan antara remaja sama lansia. Nah, sehingga pada saat ototnya nggak dipakai, tulang tidak dapat tekanan, turun kepadatan tulangnya. Ini yang orang suka bilang kropos kan. Penurunan kepadatan tulang. Emangnya kenapa sih dok kalau misalnya kropos kenapa? Iya seperti kayu, kalau misalnya kayu ini kuat, dia nggak gampang roboh gitu kan. Tapi begitu dia dirayapin, begitu dia mulai lapuk, dia mulai bengkok, lama-lama rubuh. Sama juga, kalau kepadatan tulang kita menurun, ada risiko patah tulang dan masalah pergerakan. Karena tadi otot nempelnya ke tulang, begitu tulangnya bermasalah, dia nggak berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya kalau kita menjaga kesehatan tulang, yang kita tingkatkan adalah kualitas hidup. Ya. Dokter itu selalu yang dipusingin sebenarnya bukan soal kesehatan saja, tapi kualitas hidupnya si A bagaimana sih? Kualitas hidupnya si B bagaimana sih? Karena bisa aja seseorang itu sehat, nggak ada sakit, nggak ada cancer, nggak ada diabetes, nggak ada penyakit jantung, tapi dia udah nggak bisa ke pasar lagi. Dia udah nggak bisa ketemu teman-temannya lagi, teman alumni SMA, alumni SMP. Kenapa? Saya nggak bisa jalan 100 meter aja udah sakit lutut saya. Itu kualitas hidupnya turun dong. Jadi ada perbedaan bermakna antara sehat tidak sakit ya. Tidak sakit dengan kualitas hidup rendah. Nah yang mau kita jaga adalah kualitas hidup itu. Dan mengurangi risiko patah tulang di usia lanjut. Lanjut. Nah, apa yang terjadi pada tulang seiring dengan usia? Tadi, mineralnya itu berkurang. Yang paling sering orang tahu kalsium lah, gitu ya. Mineralnya berkurang, sehingga jadi lebih rapuh. Sehingga jadi ada perubahan struktural. Lebih berpori, gambarannya tadi, seperti kayu. Kayu itu kalau kuat padat, diketok, tok, gitu ya. Kalau misalnya dia mulai rapuh, dia mulai lapuk, gitu ya. Kalau kayu kan lapuk. Diketok kan bunyinya aneh gitu ya. Bunyinya kayak ambles gitu bunyinya. Kalau pernah ngetok kayu rapuh. Atau kayu yang basah ditinggalin di luar. Kena hujan, kering, Kita ketok tuh bunyinya udah kayak bukan bunyi kayu. Nah sama tulang kita juga begitu. Jadi lebih berpori, berongga, dan rapuh. Nah resiko osteoporosis atau pengeroposan tulang tadi. Ada 3 yang paling sering terkena masalah nantinya. Yang pertama, bagian saya tadi tulang belakang. Kemudian yang kedua bonggol, ini pinggul. Sering banget tuh lansia jatuh di kamar mandi, kakinya begini dok, nggak bisa diangkat lagi, nggak bisa berdiri, bonggolnya patah. Terakhir jatuh refleks selalu menopang gini kan, jadi pergelangan tangan. Jadi 3 itu yang paling sering patah karena kropos dan karena jatuh. Tulang belakang, pinggul, dan tangan. Dan jangan bayangkan pada saat seseorang berusia 70, 80, apalagi wanita pasca menopause, itu jatuhnya nggak perlu keras Bapak Ibu. Saya pernah dapat pasien nenek-nenek ya, itu cuma ngambil korden begini. Mau ganti korden atau gimana lah, cuma ngambil korden. Pas mau bangun, sakit sekali punggungnya, ternyata remuk. Ya ternyata udah kropos tulangnya. Tulang belakangnya yang tadinya harusnya persegi jadi trapesium gitu, jadi patah. Pinggul juga biasanya patah duluan baru jatuh. Ya. Bukan karena jatuhnya patah, tapi kadang-kadang ada yang dia kepleset, patah duluan, makanya nggak bisa napak terus jadi jatuh. Nah jadi hati-hati yang punya ayah ibu yang udah lansia, kamar mandi itu musuh terbesar tuh. Kamar mandi musuh terbesar, nanti kita akan bahas pencegahan jatuh ya. Jadi jangan sampai jatuh. Jadi yang paling sering patah adalah pinggul, tulang belakang, pergelangan tangan. Nah, ibu-ibu ya. Sayangnya ibu-ibu itu, wanita itu punya risiko lebih tinggi terkena osteoporosis. Kenapa? Karena nanti akan menopause. Ya kan?
atau ada yang mungkin sudah pra atau bahkan sudah menopause, memang bebannya wanita itu lebih besar ya. Karena suatu saat akan menopause, begitu menopause turun hormonnya langsung. Itu terjun bebas tuh. Terjun bebas hormonnya, akibatnya langsung diserap, tulangnya itu diserap lebih banyak dari biasanya ya. Jadi risiko lebih tinggi pada wanita karena menopause. Jadi selalu ingat bahwa saya suka bilang ke koas bahkan, Dek, kamu tuh harus dari sekarang naik tangga, jangan biasakan naik lift. Kamu harus biasakan olahraga. Memang susahnya itu adalah koas itu jadwalnya tidak tentu. Jadi jahatnya pendidikan kedokteran terhadap dokter adalah kita disuruh ngajarin orang, tapi keseharian kita tidak dibuat punya waktu untuk olahraga. Jaga, ya kan? Segala macam lah, pulang pagi, pulang gelap, pergi gelap, pulang gelap gitu kan. Sehingga saya selalu bilang ke teman-teman koas, pada saat nanti intensif, pada saat jadi dokter umum, harus punya kebiasaan 2 atau 3 kali seminggu olahraga. Terutama wanita. Karena kalau nggak dibiasain dari muda, kebawa. Udahlah, saya komunitas rebahan aja gitu. Nah, jadinya malah jadi pasien nanti gitu kan. Lanjut. Oke, osteoporosis ya tadi saya kira udah dibahas secara umum. Mungkin yang mau saya bahas adalah ini nih, statistiknya nih. Ini hasil penelitiannya orang-orang itu epidemiologi dan public health. 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria di atas usia 50 tahun ada risiko patah tulang karena pengeroposan tadi, karena osteoporosis. Nanti kita akan bicara cara pencegahannya. Lanjut. Nah, gejala kesehatan tulang yang buruk. Apa sih tanda-tandanya kesehatan tulang saya tuh nggak bagus gitu? Ya, yang pertama adalah nyeri tulang atau nyeri punggung bawah. Ya, itu lebih ke masalah sendi-sendi kecil di tulang, tapi ada hubungannya juga dengan tulang. Kemudian patah tulang akibat jatuh ringan atau bahkan tanpa sebab yang jelas. Tadi saya bilang cuma ngangkat ini kok dok. Gitu. Saya cuma bungkuk, sikat gigi, wastafel saya rendah. Pas bangun tiba-tiba sakit sekali dan itu kejadian gitu. Karena ibunya biasanya. Ini kok ibu makin lama makin pendek ya dok gitu. Kemarin diukur 173. Sekarang kok jadi 169. Ya memang karena tadi tulang belakangnya tadinya persegi, kotak, lama-lama jadi segitiga. Mau nggak mau jadi bungkuk kan. Nah, jadi kalau misalnya udah mulai bungkuk usia tua, artinya itu sudah pasti udah ada pengeroposan. Biasanya kalau kita nanti kita cek kepadatan tulangnya dan seterusnya. Postur tubuh ya, tadi makin bongkok. Nah, tapi ini yang penting nih, ini yang terakhir ini mesti dicamkan untuk Bapak Ibu sekalian. Bahwa osteoporosis itu nama lainnya adalah the silent disease. Dia penyakit yang diem-diem aja. Jadi sebenarnya osteoporosis itu tidak bergejala. Justru bahayanya di situ. Nah, makanya saya agak kurang setuju sama baik pasien maupun dokter yang suka bilang begini. Oh, sakit punggung ya Bu? Osteoporosis tuh. Itu nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Itu kayak ngomong apel sama jeruk. Ya kan? Kayak mau mendeskripsikan apel tapi yang dipegang jeruk gitu kan. Jadi osteoporosis itu tidak punya gejala kecuali dia udah menyebabkan patah tulang. Jadi tidak semua nyeri punggung artinya tulang Bapak Ibu keropos gitu loh. Harus dibuktikannya dengan pemeriksaan kepadatan tulang. Nanti kita akan bahas tentang pemeriksaan itu. Oke, jadi osteoporosis ini nggak tahu. Bisa aja seseorang merasa sehat-sehat aja. Begitu dicek tulangnya ternyata osteoporosis. Sudah ada pengeroposan tulang. Lanjut. Nah, faktor risiko. Nah, kapan sih seseorang lebih ya, yang terakhir adalah kurang paparan sinar matahari. Ya, sinar matahari kita diberkati karena kita tinggal di Indonesia. Paparan sinar mataharinya banyak, nggak seperti teman-teman di kutub sana yang dapat matahari belum tentu 1 jam dalam 1 hari. Nah, yang bagus memang dari antara jam 9 sampai jam 10 pagi ya, atau jam 3 sore kalau misalnya ada waktu, jam 3 sore ya. Pastikan kalau misalnya saya suka ngasih tahu cara berjemur, jangan pakai lengan panjang ya, sama aja bohong gitu. Kan jemur itu yang harus terpapar adalah kulitnya. Jadi memang sebenarnya yang paling benar ya dari paha ke bawah itu terekspos, lengan semua terekspos, wajah sama leher semua terekspos. Bukan pakai bikini ya, patahnya ya. Kalau di belakang rumah kan boleh Pak Fel. Saya kan nggak bilang di depan rumah ya kan. Kalau di depan rumah nanti satpam ya langsung datang. Justru harus pakai sunblock memang.
vitamin D, cuma karena itu yang paling berpengaruh dan paling mudah untuk dikasih suplemen, biasanya kita ngomongnya kalsium sama vitamin D. Jadi kalsium itu untuk kepadatan tulangnya, vitamin D adalah hormon yang mengubah kalsium di darah jadi tulang. Ya. Makanya mereka nggak pernah boleh berdiri sendiri. Nggak boleh vitamin D aja, nggak boleh kalsium saja. Nah, kita ngomong sumber makanan dulu deh, kita nggak ngomong suplemen. Ya. Sumber makanannya apa? Kalau kalsium itu berlari kalau bisa, ya. Kalau misalnya belum bisa lari karena lututnya sakit, kita saranin sepeda statis dulu biasanya. Otot pahanya udah kuatan, baru kemudian pelan-pelan bisa lari.